Pak Kurniawan seminar proposal. Untuk proposal ini sudah dibuka, tentu saja diberi kesempatan Pak Kurniawan untuk menjelaskan pokok-pokok materi proposalnya tidak lebih dari 15 menit. Kemudian berikutnya itu masukan atau tanggapan pertanyaan dari peserta seminar. Tapi ini saya lihat ini baru satu orang ini, mestinya kan seminar ini dibuka. Ya. Iya. Dikirim linknya, tolong dikirim linknya itu ke grup supaya ada teman-teman yang, bisa bergabung. terutama itu yang ada yang mau proposal, saya sudah kirimkan tapi dia kayaknya belum bangun. Ya. Ke grup dikirimkan. Ini belum ada saya lihat ini. Belum ada yang masuk. Pak Reski. Iya itu. Pak. Iya. Biasanya persyaratan itu Pak Kurniawan minimal 15 orang sebenarnya baru bisa seminar. Minimal 15 orang kalau begini. Ya, kemudian setelah tanggapan dari peserta, tentu tanggapan dari uji pembimbing. Mari kita buka sama-sama seminar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini saya persilakan Pak Kurniawan untuk menjelaskan pokok-pokok materi proposalnya. Silakan Pak Kurniawan. Terima kasih Prof. Ada suara-suara, tolong di-mute dulu, itu ada suara apa itu? Pasar itu kali di wilayahnya Pak Menai. Oh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Timur, yang terhormat pembimbing 1 Bapak Munaing SPSI MSI, yang terhormat Bapak Haji Andi Tajudin SPSI MKes MSI selaku pembimbing 2, yang terhormat kepada Pak Reski Wijaya selaku peserta, Pak Muhammad Fadel selaku peserta dari Konsultan Indonesia, Anggi Jabar telah hadir di room Zoom ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Dekan, Pak Pembimbing 1 saya, Pak Munaing, Pak Haji Andi Tajudin selaku pembimbing 2, dan rekan-rekan yang sudah hadir di room Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tema atau topik dari proposal ini, ujian proposal ini adalah hubungan konformitas dengan perilaku konstruktif siswi SMA Negeri 1 Makassar. Kegiatan ini diselenggarakan melalui forum Zoom pada tanggal 27 April 2022 atas nama Kurniawan Ilyas, nomor induk mahasiswa 15701021. Mohon diizin Pak Pembimbing, Pak Prof, saya menyajikan latar belakang. Baik, latar belakang penelitian ini dibagi atas 2 pendekatan. Pertama,
dasein dan dasolennya. Daseinnya adalah ya, perilaku konsumtif ini didefinisikan adalah tindakan individu-individu secara langsung yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh menggunakan barang jasa secara ekonomis. Jadi konformitas ini merupakan suatu perubahan perilaku. Jadi secara daseinnya adalah konformitas ini adalah perubahan perilaku serta kepercayaan yang disebabkan oleh adanya tekanan kelompok yang dirasakan secara nyata atau hanya sebagai imajinasi dari individu. Ya, diri individu. Individu tidak hanya bertindak atau bertingkah laku seperti orang lain, tetapi juga terpengaruh bagaimana orang lain bertindak. Jadi individu tidak hanya untuk dirinya sendiri, bagaimana juga bisa mempengaruhi atau terpengaruh juga dari tindakan pihak lain. Jadi konformitas juga memberikan pengaruh ya, dalam mengambil keputusan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif dalam hal ini ya yang dikemukakan dalam hasil penelitian ya. Jadi sudah ada hasil penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Nuriska tahun 2019 tentang hubungan antara konformitas dengan perilaku konsumtif produk make up. Jadi lebih menjurus terhadap produk make up pada siswi SMA Negeri 2 Medan. Jadi di dalam hasil penelitian disebutkan bahwa terdapat hubungan positif ya antara konformitas dengan perilaku konsumtif. Ya, dapat diterima. Jadi ada ternyata setelah diriset oleh saudari Nuriska, ternyata ada hubungan positif antara konformitas dengan perilaku konsumtif untuk siswi SMA Negeri 2 Medan. Nah, konformitas ini memberikan sumbangsi efektif, ya, sumbangsi kontribusi sebesar 17,1% pada perilaku konsumtif, ya. Dan sebesar 82,9% dipengaruhi oleh faktor lain ya, yang tidak diteliti. Jadi inilah yang menjadi dasarnya ya, dasar sehingga saya mengangkat tentang perilaku konsumtif ini di siswi SMA Negeri 1 Makassar. Jadi rumusan masalah, apakah ada hubungan ya konformitas dengan perilaku konsumtif pada remaja putri di SMA Negeri 1 Makassar. Ini rumusan masalahnya. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan konformitas dengan perilaku pada remaja putri di SMA Negeri 1 Makassar. Ya, manfaat teoritis ya, peneliti ini diharapkan untuk memberikan ya manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi pendidikan dan pemahaman konformitas terhadap perilaku pada siswi SMA Negeri 1 Makassar. Manfaat praktis ya bagi penulis dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan memahami faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumtif pada siswa serta memberikan sumbangan pemikiran demi meningkatkan wawasan pengetahuan. Ya bagi sekolah, ya hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan untuk memberikan gambaran mengenai konformitas terhadap perilaku konsumtif pada siswa di sekolah. Bagi responden, ya responden nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan responden yang membutuhkan baik sebagai tambahan pengetahuan maupun informasi. Kajian teori ya teori yaitu perilaku ya perilaku konsumtif ya sebagaimana disebutkan tadi di latar belakang. Teorinya adalah ya teori dari aspek perilaku konsumtif itu ada aspek atau sub aspek impulsif
Impulsif ini perilaku memberikan semata-mata karena didasari hasrat yang tiba-tiba atau keinginan sesaat yang dilakukan tanpa pertimbangan dan bersifat pemborosan. Jadi impulsif ini, ya, menurut teori impulsif, maka hasrat yang tiba-tiba atau keinginan sesaat yang bersifat pemborosan. Nah, perilaku memberi produk, ya, yang cenderung berlebihan. Ya, jadi itu teori yang mendasari. Yang kedua adalah pleasure seeking, yaitu perilaku ini bersifat narsistik. Ya, narsis yang ingin mencari kesenangan dengan melakukan pembelian dan keinginan dalam kelompoknya. Jadi kurang lebih ada 2 teori tentang perilaku konsumtif, yaitu impulsif dan pleasure seeking itu sendiri. Aspek konformitas adalah, ya, suatu perubahan perilaku serta kepercayaan. Ya, jadi konformitas menekankan perilaku dan kepercayaan yang disebabkan karena tekanan kelompok, baik imajinasi diri sendiri maupun kelompok itu sendiri. Jadi aspek konformitas ini berkeinginan, ya, berkeinginan sama dengan orang lain, itu kata kuncinya. Penyesuaian diri terhadap orang lain, terhadap kelompok. Ya. Semakin besar kepercayaan individu pada informasi yang diterima dari orang lain, semakin meningkat pola kecenderungan untuk meningkatkan konformitas terhadap orang lain. Kesepakatan suatu keputusan telah disepakati. Ketaatan dalam hal ini, ya, kesetiaan tunduk kepada individu atau otoritas tertentu. Ini tentang teorinya. Nah, saya dalam penelitian ini dibantu dari rekan alumni, bahwa metode penelitian ini adalah pendekatannya kuantitatif. Yang kedua adalah jenis penelitian. Kita menggunakan survei dengan metode deskriptif. Survei pada responden, ya, dengan metode deskriptif. Hasil survei digambarkan, dieksplanasi terhadap secara deskriptif. Teknik pengambilan sampel, ya, teknik pengambilan sampel adalah metode purposive sampling, ya. Metode purposive sampling, pengambilan sampel secara tidak acak. Jadi peneliti sudah menentukan responden dengan ciri-ciri dan pertimbangan tertentu. Itu sendiri. Jadi dengan ciri-ciri dan pertimbangan tertentu, sehingga metode purposive sampling ini tergolong non-probability. Ya, salah satu metode non-probability. Sehingga sampel yang peneliti sudah digambarkan kriteria dan ciri-ciri tertentu dengan pertimbangan bahwa tentang remaja putri di SMA 1 Negeri Makassar. Proposal yang sudah disajikan adalah menggunakan sampel kurang lebih 89 dengan rumus Sloving atau, ya, itu sendiri. Teknik pengumpulan data, ya, jadi dengan pengukuran scoring skala Likert. Teknik pengumpulan data, survei berupa angket tertutup. Penulis akan membuat angket tertutup. Nah, metode analisis data yang dipakai adalah analisis korelasi produk momen. Analisis korelasi produk momen adalah alat uji statistik untuk menguji hipotesis asosiasi, ya, asosiatif hubungan dua variabel bila data berskala interval atau rasio. Jadi metode analisis yang digunakan adalah analisis korelasi produk momen itu sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Terima kasih petunjuk dari pembimbing 1, pembimbing 2, dan dekan. Saya serahkan kepada
Reski untuk sebagai moderator di acara ujian proposal. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta ujian kedua ya. Siapa? Ini dua yang ujian ke Pak Tajo? Dua Prof. Pak Reski dengan Oh, sama Reski ya, silakan Reski kalau gitu. Siapa? Siapa, Prof? Iya. Ada proposalnya dikirim. Sudah ada, Prof. Saya kirimkan, Prof. Sudah saya kirimkan tadi, Prof. Izin, Prof. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat saya kepada Ketua Penguji, Prof. Dr. Haji Samsul Bahri Thalib, yang kita ketahui juga selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Timur. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Penguji 1, Bapak kemudian SPSI, MSI, Penguji 2, Bapak Haji Andi Tajudin, SPSI, MSI, MKes, dan tidak lupanya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang hadir dalam Zoom ujian proposal penelitian saya. Pertama-tama saya akan memaparkan judul saya, yaitu hubungan antara beban kerja dengan stres kerja pada anggota Polri yang berdinas di Bitpropam Polda Sultra. Pertama, Prof. Minta maaf, Prof, dulu. Apa ini? Error dulu. Satu apa dulu, Prof? Sorry, Prof. Udah. Apa ini ya? Diturunkan saya slide-nya. Iya, Pak. Tapi namanya partisipan user mungkin ya. Oh, nama. Saya minta maaf, Prof. Ada kesalahan terus. Proposalnya Pak Kurniawan di mana itu proposalnya? Tidak ada, saya terima. Katanya Pak Gimana proposalmu, Kurni? Iya, Prof. Pak Mahmudin katanya, Prof. Ya sudah print apa? Tidak ada nak kirim. Oh, siap. Nanti saya telepon Pak Mahmudin, Prof. Tidak ada nak kirim. Siap, Prof. Nanti saya telepon. Atau ada di Pak Tajo mungkin? Kemarin manual semua itu, Prof. Ya? Manual saya kirimkan. Saya dapat, Prof. Tidak, proposalnya ada proposalnya Kurniawan. Ya, kayak Pak Unang gitu, kayak Pak Unang saya dapat.
Mana Pak Unai? Ya, Prof. Saya ada, Prof. Ya, kayak begitu, manual. Terus dikirimkan itu proposalnya itu orang seminar ini kok nggak ada proposalnya. Oh iya, Pak. Ada. Siap, siap, Prof. Nanti dibawakan Pak Mahmudin, Prof. Begini kalau dengar sakit caranya. Mohon maaf, Ya, Prof. lanjut. Ada kesalahan teknis tadi, Prof. Ya, lanjut Pak Rizky, lanjut. Ya, sudah ini. Ya, Jadi pertama-tama saya akan memaparkan judul saya itu hubungan antara beban kerja dengan stres kerja pada anggota Polri yang berdinas di Bid Propam Polda Sultra. Bab 1 pendahuluan, pertama latar belakang. Stres di tempat kerja dapat mempengaruhi siapa saja dan bisa dipicu oleh siapa saja. Umumnya stres akibat kerja terjadi ketika seorang tidak dapat memenuhi tuntutan atau kebutuhan pekerjaannya. Polisi disebut juga sebagai jenis profesi yang rentan dengan stres dibanding dengan jenis profesi lainnya. Dalam survei, sebanyak 80% anggota Polri yang mengalami stres dari Satuan Reserse Lalu Lintas Bid Propam. Terlalu banyak yang harus dilakukan, kurangnya waktu, kurangnya informasi, dan tekanan menuntaskan pekerjaan untuk menegakkan aturan disiplin dan kode etik profesi Polri. Akibatnya, pekerja mulai mengalami banyak gejala stres secara fisik maupun mental. Dalam hal ini, stres bukan hanya merugikan para pekerja, tapi juga mengganggu kinerja seluruh organisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara beban kerja dengan stres kerja anggota Polri yang berdinas di Bid Propam Polda Sultra. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara beban kerja dengan stres kerja pada anggota Polri yang berdinas di Bid Propam Polda Sultra. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian khasanah teori di bidang ilmiah pengetahuan khususnya psikologi industri dan organisasi dalam hal kajian stres kerja dan beban kerja serta dapat menjadi bahan pertimbangan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Manfaat praktis bagi institusi Polri terkhusus di Bid Propam Polda Sultra, bagi anggota Polri yang berdinas di Bid Propam, bagi peneliti dan selanjutnya. 2. Tinjauan pustaka, stres kerja. Pengertian stres kerja, bahwa stres kerja merupakan perasaan tekanan yang dialami karyawan diakibatkan interaksi negatif dan kesenjangan antara lingkungan kerja, hubungan sosial, dan tuntutan pekerjaan yang dapat mengganggu fungsi individu. Faktor-faktor terjadinya stres kerja, ambiguitas peran dan konflik peran dalam role ambigu atau role konflik. 3. Tekanan sosial, kontrol sosial. Aspek-aspek stres kerja dibagi menjadi 3, yaitu aspek fisik, aspek psikologis, dan aspek perilaku. Yang terakhir, pengaruh stres kerja. Konsekuensi bagi individu, konsekuensi untuk keluarga, konsekuensi untuk organisasi. Beban kerja. Pengertian beban kerja adalah sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh suatu pemegang jabatan dalam hal tertentu. Jenis beban kerja dibagi menjadi 2, yaitu beban kerja kuantitatif, beban kerja kualitatif. Faktor yang mempengaruhi beban kerja yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Aspek beban kerja menurut Riggio dibagi menjadi 2, yaitu beban kerja berlebih atau workload dan beban kerja terlalu sedikit atau work underload. Sedangkan Garwan dannya 2010 membagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek mental, aspek beban fisik, dan aspek waktu. Hubungan antara beban kerja dan stres kerja. Hubungan antara beban kerja dengan stres kerja adalah kondisi yang dapat menimbulkan gangguan psikologis maupun fisik yang diakibatkan dari beban kerja yang berlebihan, sehingga hal tersebut dapat memicu munculnya stres kerja pada karyawan ketika beban kerja melebihi dari kapasitas kerja.
Kerangka pikir, di sini ada gambar 1, kerangka pikir hubungan beban kerja dengan stres kerja. Hipotesis, berdasarkan kerangka pikir yang digambarkan di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara beban kerja dengan stres kerja pada anggota Polri yang berdinas di Bid Propam Polda Sultra. Semakin tinggi beban kerja anggota Polri, semakin tinggi pula stres kerja anggota Polri. Semakin rendah beban kerja anggota Polri, maka stres kerja anggota Polri semakin rendah. Ada hubungan antara beban kerja dengan stres pada anggota Polri berdinas di Bid Propam Polda Sultra. Tahunya tidak ada hubungan antara beban kerja dengan stres kerja pada anggota Polri berdinas di Bid Propam Polda Sultra. 3. Metode penelitian. Di sini ada identifikasi variabel. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berdasarkan landasan teori yang ada serta hipotesis penelitian, maka variabel dalam penelitian ini dibagi 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Mohon izin Prof, mungkin variabel bebas kita sudah ketahui sendiri, yaitu pengaruh atau penyebab yang menjadi adanya perubahan, sedangkan variabel variabel terikat yaitu akibat dari pengaruh tersebut. Maka variabel bebas pada penelitian ini adalah beban kerja, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah stres kerja. Variabel bebas di sini saya ibaratkan X beban kerja, variabel Y stres kerja. Definisi operasional menurut Alimul 2007, definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi pengukuran secara cermat terhadap suatu subjek. Subjek penelitian ini adalah populasi, dibagi 2, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Polri yang berdinas di Bid Propam Polda Sultra, terdiri dari 60 orang. Sampel dalam penelitian ini ditunjukkan pada anggota Polri yang berdinas di Bid Propam Polda Sultra yang terdiri dari 60 orang. Metode pengumpulan data. Skala yang dimuatan adalah skala beban kerja dan stres kerja. Terdiri dari 4 alternatif jawaban. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, dalam kurung TS, dan sangat tidak setuju STS. Setiap stimulus setiap stimulus memiliki karakteristik favorable atau unfavorable yang jelas. Skor jawaban untuk item unfavorable berkisar 1 sampai 4, di mana bagi pilihan jawaban sangat setuju SS di skor 1, setuju S dalam kurung di skor 2, tidak setuju TS di skor 3, sangat tidak setuju STS di skor 4. Sebaliknya untuk item yang unfavorable berkisar 4 sampai 1, di mana skor dibagi pilihan jawaban sangat tidak setuju STS di skor 4, tidak setuju dalam kurung TS di skor 3, setuju S di skor 2, sangat setuju SS di skor 1. Skala beban kerja disusun berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh Gevron dan NIA 2010, yaitu aspek beban waktu, aspek mental, dan aspek beban fisik. Aspek di sini dibagi ada 3 dan mempunyai indikator. Indikator beban waktu mempunyai waktu luang yang dimiliki saat mengerjakan pekerjaan, di selama mengerjakan pekerjaan, menumpuknya aktivitas yang dikerjakan. Dari waktu luang ada 5 soal yang dikasih, di setiap 5 ada 15. Beban mental, tingkat kerumitan, indikatornya tingkat kerumitan pekerjaan yang tinggi, ada 5 soal. Membutuhkan konsentrasi yang tinggi, ada 5. Usaha dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, ada 5. Beban fisik, resiko pekerjaan tinggi, frustasi dan ketegangan saat menyelesaikan pekerjaan, kontrol diri dan kompensasi yang dibutuhkan untuk mengatasi stres.
Jumlah semua soal mungkin ada sekitar 40 soal. Skala stres kerja berdasarkan aspek-aspek gabungan yang dikemukakan oleh spektor. Aspek fisik, aspek psikologis, dan aspek perilaku. Indikator dari aspek fisik yaitu gangguan perut, tegang otot, kepala pusing, gangguan tidur. Aspek psikologis, kecemasan, kebingungan, ketegangan, ada 5 soal mudah saya ulangi. Ada 6 soal kecemasan, kebingungan, ketegangan, ada 6 soal, mudah marah dan tersinggung ada 4, ketidakpuasan kerja ada 4, bermalas-malas. Kemudian aspek perilaku, indikatornya bermalas-malasan, perilaku sabotase ada 4 soal, menunda dan menghindari pekerjaan ada 3, penurunan produktivitas kerja ada 3, penurunan kualitas interpersonal dengan keluarga dan teman ada 4, dan jumlahnya 40. Validitas dan reliabilitas. Aswar 2012 menjelaskan bahwa validitas adalah seberapa jauh suatu alat ukur mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan ukuran suatu alat ukur dapat dikatakan memiliki validitas tinggi apabila alat ukur tersebut mampu menjelaskan tujuan ukurnya dan memberikan hasil yang sesuai dengan maksud dilakukan suatu pengukuran. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi atau content validity. Strap Aswar 2012 mengemukakan bahwa keselarasan atau relevansi item dengan tujuan ukur skala tidak dapat didasarkan hanya pada penelitian penulis soal sendiri, tetapi juga memerlukan kesepakatan penilaian dari beberapa penilai yang kompeten, expert judgment. Apabila sebagian besar penilaian sepakat bahwa suatu item adalah relevan, maka item tersebut dinyatakan sebagai item yang layak mendukung validitas isi skala. Expert judgment dalam alat ukur ini adalah validator ahli. Aswar 2012 mengungkapkan bahwa reliabilitas merupakan keterpercayaan atau konsekuensi hasil ukur yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran dengan error pengukuran yang kecil. Reliabilitas alat ukur pada penelitian adalah ini diperoleh dengan menggunakan teknik Alpert-Crombat dengan bantuan SPS 16.00 for Windows. Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas dalam kurung X berada dalam rentang angka dari 0 sampai dengan 1,00. Apabila koefisien reliabilitas semakin mendekati angka 1,00 berarti pengukuran semakin reliable. Teknik analisis data. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data yang bertujuan untuk menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data. Santoso 2010, Sugiono 2005 mengemukakan bahwa analisis deskriptif merupakan uji statistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat suatu kesimpulan yang berlaku umum. Statistik deskriptif dari distribusi data skor kelompok umumnya mencakup banyaknya subjek dalam kurung N dalam kelompok min skor skala M, standar deviasi skor skala S, variansi S pangkat 2, skor minimum X min, dan skor maksimum X max, serta statistik lain yang dianggap perlu. Uji prasyarat analisis dibagi menjadi 3. Pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji asumsi bahwa variabel terdistribusi secara normal, di mana kriteria data yang terdistribusi secara normal adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengujian hipotesis penelitian. Aswar 2010. Teknik analisis yang digunakan untuk uji normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPS 16.00 for Windows. Adapun kriteria data menurut Santoso 2010 yaitu
jika nilai signifikansi P dalam kurung lebih besar dari 0,005, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi P dalam kurung lebih kecil 0,005, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas. Uji linearitas Binar Suno 2010 menjelaskan bahwa uji linearitas merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Uji linearitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis variabel pada program SPS 16.0 for Windows. Adapun kriteria uji linearitas yang digunakan adalah sebagai berikut. Jika signifikansi lebih besar 0,05, maka data dinyatakan linear. Jika nilai signifikansi jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05, maka data dinyatakan linear. 2, jika nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka data dinyatakan tidak linear. Uji hipotesis. Yang terakhir, uji hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan analisis regresi sederhana dengan menggunakan bantuan SPS, yaitu Statistical Path of Social Scan for Windows per 16.00. Sugiono 2005 menjelaskan bahwa regresi sederhana didasarkan atas hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Adapun kriteria yang digunakan dalam uji hipotesis ini, Aswar 2010, yaitu jika nilai signifikansi P dalam kurung lebih besar 0,05, maka HA ditolak dan HO diterima. Jika nilai signifikansi P dalam kurung lebih kecil 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Di mana HO yaitu tidak ada hubungan antara beban kerja dengan stres kerja pada anggota Polri yang berdinas di Bid Propam Polda Sultra. HA yaitu ada hubungan antara beban kerja dengan stres kerja pada anggota Polri yang berdinas di Bid Propam Polda Sultra. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof, penguji 1 dan penguji 2. Silakan, Yas, silakan. Disiapkan disiapkan catatannya, siapa tahu ada masukan bisa dicatat. Ya, Prof. Ada peserta, ada Ibu Anggi, silakan Bu Anggi. Ada masukannya Bu Anggi? Terima kasih, Prof. Jadi ini pertanyaannya untuk yang yang proposal yang 1 tadi sama yang 2 enggak apa-apa, Prof. Halo? Ya silakan Bu, bebas silakan. Oh iya ya. Jadi pertanyaan saya untuk yang ujian yang pertama dan yang kedua sama, yaitu definisi variabelnya untuk dari masing-masing skala yang digunakan itu apakah sudah sesuai dengan definisi yang diharapkan oleh peneliti, makanya dia mengambil skala itu atau bagaimana? Karena tadi yang saya lihat di PPT-nya dari kalau definisinya belum ada yang menyebutkan definisi dari skala yang diambil. Jadi tadi kalau yang di proposal yang kedua itu kan dia ngambil skala beban kerjanya itu dari Gambron, terus stres kerjanya dari Spektor. Nah, bisa menyebutkan definisi dari beban kerja menurut Gambron dan stres kerja menurut Spektor tidak? Kayak gitu. Terus untuk yang proposal yang kedua juga tadi kan meneliti tentang hubungan ya, bukan pengaruh. Ya. Tapi tadi di penjelasan tentang hubungan X dan Y-nya itu garisnya itu cuma satu arah. Setahu saya kalau hubungan itu berarti garisnya harus dari 2 arah, bukan satu arah. Kalau satu arah kan pengaruh. Oke, Bu, terima kasih atas Ya. pertanyaannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak, semua. Sekian.
Mau dikomentari Kurniawan? Siap, Prof. Terima kasih masukannya Ibu Anggi akan menjadi catatan saya. Ya. Siap. Rizky? Ya, Prof. Jadi catatan buat saya juga, mungkin di sini ada yang saya tambahkan sesuai dengan pernyataan yang tadi. Jadi yang mungkin yang pertanyaan yang terakhir ya, soal dua arah. Di sini saya sudah ada gambar ketiga hipotesisnya. Beban kerja dan stres kerja. Pikirnya. Ya. Kalau gitu kita ke penguji. Pak Tajuk, silakan Pak Tajuk. Iya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Yang saya hormati. Kemudian Pak Munaing dan para partisipan yang ikut berpartisipasi dan terkhusus kepada dua calon peneliti yang insya Allah akan melanjutkan penelitiannya. Ya, sangat luar biasa ini karena ini dari jarak yang jauh ya. Saya bisa komunikasi dan tentu masukan-masukan yang diberikan tadi Bu Anggi saya kira sesuatu yang cukup bagus juga untuk bagaimana mengarahkan setiap penelitian. Khususnya untuk dua kandidat ini. Yang pertama Pak Kurniawan, saya kira apa yang sudah diusulkan terkait dengan rancangan proposalnya ini merupakan kejadian yang memang sangat identik dengan kehidupan di kalangan remaja. Karena yang pertama, remaja ini kan dikenal dengan perilaku konsumtifnya yang tidak stabil ya, karena aspek kematangan yang belum mendukung sehingga boleh jadi bahwa perilaku konsumtifnya ini bisa tidak rasional ya, sehingga ini menjadi masalah. Tapi tentu kita harapkan bahwa dengan konformitas ini tentu hadir untuk merubah itu ya. Ya, tentu hasil penelitian ini nanti tentu akan memberikan hasil yang bisa mengarah ke situ. Nah, tentu kalau kita berbicara terkait dengan konformitas dengan perilaku konsumtif ini, saya kira di latar belakang itu mungkin nanti perlu Pak Kurniawan untuk menambah data ya, data-data yang bisa dijadikan rujukan di dalam menindaklanjuti variabel ini. Sehingga data-data itu nanti menjadi benang merah ya di dalam memperkuat secara realita dan novelty-nya ada sehingga nanti betul-betul mampu menjabarkan suatu persoalan yang memang layak untuk ditindaklanjuti. Ya, kenapa ini memang sebenarnya masih sangat menarik ya, apalagi di kalangan SMA ini yang masih masuk pada kategori remaja ya cukup menarik. Ya, jadi intinya di latar belakang itu nanti ditambahkan kasus-kasus atau data-data terkait dengan baik itu konformitas maupun perilaku konsumtif di kalangan remaja. Ya, bisa diambil data-data yang terbaru. Saya kira banyak sumber-sumber data yang bisa kita jadikan rujukan untuk memperjelas benang merah daripada penelitian ini. Nah, kemudian tentu nanti karena ini menggunakan Pak Kurniawan nanti kan menggunakan kuesioner. Jadi saya kira sudah ada rujukan dari beberapa teori, terutama kedua teori ini kan sudah ada aspek-aspek yang dimasukkan. Kalau misalnya Pak Kurniawan nanti menggunakan kuesioner yang dirancang khusus tersendiri, berarti ini bisa menjadi dasar untuk membuat aspek-aspek dan mengembangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk sebuah kuesionernya. Ya, tapi tentu perlu diuji terlebih dahulu sehingga betul-betul nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa diterima atau tidak. Ya. Nah, ini karena saya sudah baca juga dan bahkan beberapa coretan-coretan yang sudah berikan, mudah-mudahan nanti bisa dirubah. Di bab 3 itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan definisi
definisi variabel itu sebenarnya kita yang mengkolaborasi. Jadi tidak mengambil definisi langsung dari teorinya, tetapi tentu definisi operasional variabel itu tentu kita yang betul-betul bagaimana mendesain itu sehingga betul-betul nanti bisa kita hasilkan sebuah hasil dari penelitian itu, ya. Sehingga teori itu hanya menjadi dasar untuk dikembangkan dalam sebuah definisi operasional variabel. Ya, ini juga saya kira bab 3 ini saya sudah banyak yang saya berikan coretan kemarin, mudah-mudahan nanti ditindaklanjuti. Ya, artinya sebelum melakukan suatu penelitian, barangkali memang proposalnya ini perlu sedikit diperbaiki, ditambahkan, bahkan ada yang diperbaiki, disusun, ya, sehingga nanti terstruktur secara baik sesuai dengan aturan. Ya, dan tentu sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, saya kira sudah dikirimkan. Ikuti saja aturan-aturan yang ada di panduan skripsi itu, sehingga nanti tidak menjadi pertanyaan lagi bagi penguji ke depannya. Ya, kemudian yang terakhir terkait dengan daftar pustaka. Jadi sebaiknya mengambil daftar pustaka yang tidak terlalu lama, ya, mungkin 5 tahun terakhir, ya, sehingga daftar pustaka itu betul-betul nuansa-nuansa kebaruannya itu masih ada, ya, sehingga nanti saya kira banyak teori-teori yang bisa, penelitian yang bisa memudahkan, ya, umurnya untuk bisa dimasukkan itu. Itu untuk Pak Kurniawan. Kemudian untuk Pak Rizky, ya, Pak Rizky ini kan saya kira terkait dengan Ya, Pak. beban kerja dan stres kerja ini, saya kira sudah banyak yang melakukan penelitian. Tetapi nanti kira-kira kita nanti dispesifikkan di sini, ya. Siapa? Terkait dengan beban kerja nanti itu dispesifikkan supaya tidak seperti yang terkait dengan penelitian yang lain. Karena beban kerja itu kalau bisa dispesifikkan ke apa yang menjadi yang dipermasalahkan pada beban kerja itu yang berpotensi menimbulkan stres kerja. Karena ada juga ada individu yang semakin tinggi beban kerja yang diberikan, semakin senang. Ya, ini mungkin masuk pada ranah-ranah yang terkait dengan kepribadian. Karena karakter setiap individu itu ya macam-macam, berbeda, ya. Ada juga orang yang justru tidak dikasih pekerjaan itu, sedikit pekerjaannya itu stres, ya. Jadi beban kerja dan kurangnya beban kerja ini juga dua-duanya bisa menimbulkan stres kerja. Tapi itu sangat tergantung kepada individunya. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Rizky ini bisa menghasilkan satu penelitian yang betul-betul objektif dan bisa menjadi rujukan untuk memperbaiki, ya, kinerja, sehingga kaitannya dengan stres kerja itu, karena pada dasarnya bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari stres kerja itu, ada saja. Nah, cuman kalau sudah overload, sudah berlebihan, nah itu yang masalah. Olehnya itu saya kira di latar belakang juga perlu diperbaharui dan diperbaiki datanya terkait dengan itu, ya. Data-data yang mungkin dari jurnal yang tidak terlalu lama, dari hasil penelitian, atau ada sumber-sumber yang terpercaya yang bisa dijadikan rujukan untuk lebih memperjelas terkait dengan apa yang menjadi masalah. Kemudian ditinjau di aspek teorinya juga itu, ya, saya kira perlu sangat jelas, dan aspek-aspek yang terkait dengan kedua variabel itu juga perlu jelas, sehingga rujukan itu nanti akan mengacu ke sana. Ya, kemudian kerangka pikir penjelasannya dan mungkin arahnya tadi perlu di ini. Dan bab 3 itu tadi terkait dengan teori operasional variabelnya itu, definisi operasional variabelnya itu perlu diperbaiki lagi, ya, sehingga intinya merujuk kepada teknik penulisan yang pedoman penulisan skripsi Fakultas Psikologi. Karena itulah menjadi ciri khusus. Ya, saya kira dari bab ke bab itu ada aturan-aturan yang sudah jelas itu, sehingga nanti tinggal itu yang kita ikuti. Begitu daftar pustakanya. Daftar pustakanya itu nanti kan tentu jangan yang terlalu lama, sehingga nanti sumber-sumber itu bisa lebih update, ya, terupdate. Ya, karena nanti tentu proposal ini juga akan masuk di
perumus apa namanya ketika ingin melakukan penelitian itu juga dilampirkan ya di pintu satu Pak. ya untuk penelitian, sehingga nanti tentu tidak hanya internal kampus yang baca tapi tentu juga hampir semua yang terkait juga bahkan di luar sudah bisa membaca. Saya kira dari saya itu Prof. Terima kasih Prof. Terus kembali ke kita sidang. Silakan Pak Munai. Ya, terima kasih Prof. Izin kembali kalau ada suara-suara sumbang dari luar karena efek pasar. Ini ramai sekali ini penjual tas ini di luar. Baik, yang saya hormati pimpinan sidang, kemudian Prof. Dr. Haji Samsul Bahri Talib, kemudian penguji kedua ada Pak Haji Andi Tajuddin, kemudian calon peneliti Bapak Rizky Wijaya dan Pak Kurniawan Ilyas, serta para peserta yang hari ini meluangkan waktunya untuk hadir. Saya pertama dulu ke Pak Kurniawan Ilyas. Ya. Sebenarnya agak berat bagi saya untuk mengoreksi apa yang menjadi tulisan dari Pak Kurniawan, karena kemampuan ilmu saya sepertinya masih jauh lebih rendah daripada Pak Kurniawan. Akan tetapi karena ini adalah tugas dan tanggung jawab sebagai pembimbing, tentu punya ciri khas juga yang kita sajikan di Fakultas Psikologi, utamanya di Fakultas Psikologi UIN. Dalam penulisan skripsi, kita sudah membuat aturan-aturan yang kita ramu sedemikian rupa dalam bentuk buku panduan penulisan skripsi. Jadi mungkin ke depan ketika ujian tutup atau ujian hasil, kalau bisa diikuti aturan itu, kan ada beberapa yang saya lihat, utamanya di bab 3. Ya, di bab 3 sepertinya tidak mengikuti apa yang menjadi ciri khas dari yang kita punya di Fakultas Psikologi UIN. Kemudian selanjutnya, kalau SMA Negeri 1 Makassar ini Pak, di daerah mana ini Pak? Di daerah Pak, di daerah apa itu? Sekitar veteran Pak. Ya. Oke, baik Pak. Baik Pak, ini ada beberapa yang saya baca di ini, mungkin karena buru-buru atau apa sampai halamannya juga tidak ada. Siap. Ya, saya mau lihat, ternyata tidak ada halamannya. Kemudian di sini saya lihat judulnya adalah hubungan konformitas dengan perilaku konsumtif siswi di SMA Negeri 1 Makassar. Berarti lokus fokusnya adalah siswi keseluruhan atau seluruh pelajar yang ada di SMA Negeri 1 Makassar. Ya Pak, populasinya itu adalah di remaja putri Pak. Remaja putri di SMA Negeri 1 Makassar Pak. Kalau sampelnya ya, sudah diukur dengan pendekatan swabbing atau rumusnya. Baik, kalau ini fokusnya pada siswi di SMA Negeri 1 Makassar, harusnya ada konsep kalau di judul siswi, maka di rumusan masalah juga ditulis siswi, bukan remaja putri. Kemudian saya melihat tidak ada perbedaan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian yang di sini ya, karena semuanya mengarah ke rumusan masalah. Ya, di sini rumusan masalah semua dengan tujuan penelitian, semua berakhiran dengan tanda tanya. Ya. Kemudian karena tadi mengatakan bahwa ini adalah fokusnya kepada siswi atau remaja putri, mungkin bisa ditambahkan di bab 2 bagaimana perilaku konsumtif remaja putri
apakah berbeda dengan putra. Kemudian tentukan umurnya, umur kelas berapa yang mau diteliti. Ya, karena saya lihat jumlahnya 709 siswi, dan yang dipakai adalah 89 siswi. Ya. Ya, ini yang kita khawatirkan, kelas berapa nanti yang kita mau ambil sampel dalam penelitian kita ini. Karena biasanya dalam satu kelas itu ada maksimal 32 sampai 34 kelas. Nah, sementara ini jumlah sampelnya ada 89. Kemudian selanjutnya ada beberapa penulisan kata asing yang seharusnya dicetak miring, termasuk ada beberapa kata yang mungkin karena pengetikan yang salah, ya sehingga ada beberapa kata atau huruf yang kurang. Ya, menarik sekali ini judulnya karena saya jadi ingat akan skripsi saya dulu. Ini mirip-mirip dengan skripsi saya dulu ini, Pak. Kebetulan saya meneliti di SMA 11, gambaran perilaku remaja dalam pembelian aksesoris. Ya, perilaku konsumtif juga. Lebih banyak membaca bukunya Coppersmith, utamanya mengenai konformitas dan perilaku konsumtif dan self-esteem. Kemudian di bab 3, saya tidak melihat adanya blueprint yang kita munculkan di sini. Ya, yang bisa mungkin dijadikan acuan untuk dalam membuat suatu kuesioner. Saya kira itu untuk. Oh, ada lagi daftar gambar, kemudian hipotesisnya. Hipotesisnya kalau kita di Fakultas Psikologi itu menggunakan HA, H0. Ya, sementara di kita tidak menggunakan seperti itu. Ya, untuk ininya mungkin bisa ikuti panduan penulisan skripsi versi Fakultas Psikologi UI. Kemudian saya beralih ke Pak Rizky Wijaya. Hubungan antara beban kerja Ya, Pak. dengan stres kerja anggota Polri yang berdinas di Propam, Pak. di Propam Polda Sultra. Ya. Siap. Saya mau tanya dulu ini. Dari judul yang kita angkat ini, apakah ada hubungan antara ujian proposal dengan apakah ada hubungan antara stres kerja dengan ujian proposal hari ini? Makasih Pak Munen, saya jelaskan mungkin untuk hubungan yang saya maksud kenapa saya ambil judul terkait proposal saya, karena saya melihat dan meneliti bahwa tekanan kerja dalam anggota BID Propam terkhususnya yang menjadi ada dua faktor, Pak. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. eksternal. Yang mungkin maksud eksternal itu yaitu jika ada laporan pengaduan dari masyarakat mungkin karena adanya banyaknya laporan yang berkaitan dengan aparat adanya laporan kepada masyarakat, kepada anggota Polri yang terkhususnya pelanggaran disiplin atau selainnya. Terus faktor internalnya yaitu jadi anggota Propam terkhususnya yang akan dia memeriksa ataupun yang dia akan dia akan memeriksa Ya, atau dia menyidik. Saya potong dulu Pak, izin ya. Siap. Ya, maksud saya tadi ini apakah ya karena larinya ke sana, saya ulang kembali pertanyaan saya, apakah ada hubungan antara ujian proposal kita hari ini dengan stres kerja hari ini? Ada Pak. Ada ya. Ya, saya kira itu bisa menjadi rujukan untuk mengerjakan proposal nantinya. Kemudian kenapa populasinya
seperti itu. Kenapa populasi dan sampelnya sama? Apa alasannya? Kalau populasi dan sampelnya mungkin saya sorry Pak, mungkin sampel dan populasinya saya samakan karena adanya, maksudnya mana ya? Populasinya sebenarnya populasinya itu sekitar 70-an lebih. Mungkin ada sedikit, mungkin nanti saya kurangi. Hanya sampelnya yang saya ambil 60 Pak. Ya, Terima saya kasih, lihat Pak. di sini populasinya sama-sama 60 ya. Iya Pak, sebenarnya lebih, populasinya lebih Pak. Saya minta maaf. Ya. Ketika kita berbicara populasi, itu berbicara keseluruhan yang ada Keseluruhan di yang ada lingkup, di situ, siap. ya, di instansi yang kita tempati meneliti. Siap. Ya, itu yang harus diperjelas alasan kita kenapa populasinya dan sampelnya sama. Kemudian ada beberapa kata penghubung yang kita tulis di awal kalimat, Iya Pak. termasuk penggunaan kata asing atau kata yang belum masuk di KKBI, yang belum disahkan, sehingga itu perlu menggunakan penulisan yang miring. Miring, siap Pak. Selanjutnya, saya melihat ketika apa yang disajikan oleh Pak Kurniawan tadi, dia menggunakan bantuan SPSS 20, ya. Sementara Pak Rizky Wijaya masih bertahan di SPSS 16. Ya, mungkin di zaman saya, ya saya ingat saya masih 16, 18, itu di 2008. Saya perlu diperbaharui ini. Siap Pak. Ya, termasuk dapusnya, saya tidak menemukan dapusnya Pak. Apanya Yang itu, Pak? kita kirim jadi yang kita kirim tidak ada daftar pustaka yang kita kirim. Iya Pak, saya belum siap. Saya nanti. Termasuk tadi Pak Kurniawan, ada mungkin penulisan dapusnya itu perlu diurutkan sesuai dengan alfabet, ya. Tapi Pak Kurniawan mungkin untuk penulisan dapus itu ditulis sesuai dengan alfabet, karena saya lihat di sini ada dapusnya itu ya tidak sesuai, dari A kemudian Mayer, ya, Sitohan, termasuk ada beberapa referensi yang kita ambil kemudian kita tidak munculkan di dapus, misalnya Aswad 2013, sementara begitu saya mencari di dapusnya yang ada hanya Aswad 2004 dengan 2008. Banyak sumber referensi yang diangkat, tetapi di daftar pustaka saya mencari-cari sepertinya perlu bukan perlu, wajib dihadirkan. Saya kira apa yang kedua calon peneliti lakukan hari ini menjadi awal kita untuk melangkah jauh lebih baik. Saya kira itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Munaing. Jadi Pak Rizky, Pak Kurniawan sudah banyak catatan tadi dari peserta, dari Bu Anggi dan Pak Tajudin dan Pak Munaing, ya. Ya Prof. Jadi untuk Pak Rizky, Ya Prof. Pak Rizky, ini secara dari metodenya ini yang mestinya perlu dicermati ulang, terutama berkaitan dengan populasi yang sangat terbatas itu. Siap, Biasanya kepulian kuantitatif itu untuk uji normalitasnya itu kan istilahnya di atas 100 lah itu sampelnya. Sampel siap, Prof. Ya, apalagi tidak cukup hanya dengan professional judgment itu untuk mengetahui validitasnya itu instrumen yang dipakai, tapi ya mesti ada uji coba. Itu harus treat out itu diperlukan paling sedikit itu 30 orang, karena untuk normalitasnya itu data paling sedikitnya itu 30 orang itu validitasnya. Jadi kalau bisa itu populasinya bukan hanya untuk berpropan saja, tapi diperluas, ya, karena itu sangat terbatas itu Pak. Oh siap Prof.
Ya, saya kira itu perlu dipikirkan. Kemudian ya itu Ya, harus Prof. diuji coba. Pertama, yang kedua, untuk uji hipotesis itu ya tidak perlu ada istilah H0, H1. H1, H0 itu kalau kita menganalisis data dengan kalkulator, karena harus konsultasi dengan tabel statistik, apa itu JT atau JR dan seterusnya, karena kalau kita analisis data dengan kalkulator tidak muncul itu nilai P, signifikansinya. Tapi kalau Prof. analisis data dengan komputer sudah langsung keluar nilai P, jadi sudah tahu signifikan tidak. Tidak perlu Ya, Prof. konsultasi dengan tabel statistik yang ada di buku. Jadi tidak perlu bolak-balik itu H1, H0, langsung saja hipotesisnya. Itu Siap, Prof. alternatif itu tadi itu ya. Siap, Prof. Jadi kalau bisa itu pengambilan datanya itu sampelnya tidak purposi, karena purposi kan penelitian kuantitatif itu mau menggeneralisir. Nah, kalau di purposi mau generalisir kemana? Ya, terbatas sekali itu manfaatnya itu penelitian, kan hanya berlaku di tempat. Seperti saja dengan penelitian kualitatif, tidak bisa digeneralisir. Sedangkan kalau kuantitatif arahnya kan menggeneralisir itu. Ya, jadi apa yang kita pakai, apa yang kita dapatkan akan berlaku juga di tempat lain yang menunjukkan karakteristik yang sama. Itu ya. Siap, Prof. Ya, kemudian harapannya tentu saja setelah seminar ini segera kumpul data, analisis data, segera daftar ujian, jangan lama-lama lagi. Siap, Prof. Ya. Paling tidak itu kumpul data, kalau sudah uji coba 1 minggu uji coba, sama itu sudah dengan analisisnya, sudah tahu itu validitas dan reliabilitasnya, kemudian menulisnya laporan ya paling lama 1 bulan, jadi saya kira 2 bulan yang akan datang, paling lambat itu sudah bisa ujian. Siap, Prof. Ujian. Siap, Prof. Saya kira gitu ya, sudah tidak lama-lama. Begitu juga Pak Kurniawan harus ada uji coba. Pak Kurniawan ini tugasnya di Kendari ya? Siap, Prof. Kendari, Prof. Nah, Sampai itu- Pak Reski, Prof. Lalu mau meneliti di Makassar itu cari masalah namanya itu, bukan menyelesaikan masalah. Sering saya... Apalagi lokasinya SMA 1 saja tidak tahu. Dibilang tadi di sekitar Petra. Iya, Prof. Peneliti di SMA 1 tidak tahu alamat itu sekolah. Carilah Dia- itu sekolah yang di Kendari. Banyaknya itu sekolah di Kendari. Bukan Pak hanya Kurniawan, SMA di Pak Kendari. Kurniawan ini, Prof, orang Kendari tapi sering di Makassar, Prof. Iya, tapi tugasnya di Kendari. Masa mau hanya ising tinggalkan tugas itu mau mengumpul data dan alamat sekolah itu tidak ditahu, baru mau cari-cari di Makassar. Iya. Jadi penelitiannya di Kendari, Pak. Siap, Prof. Ya, Siap. cari SMA di Kendari. Nah, kemudian tadi itu pengambilan sampel juga gitu, Pak. Itu harus di random, Pak. Random itu kelasnya, random itu siswanya. Jangan tentukan hanya ya yang putri ya. Putri, ya. Iya, Prof. Di random jangan purposif. Ya. Ya itu tadi. Kemudian apa itu lagi? Itu. Rata-rata karakteristiknya, Prof. Iya, jadi di random Pak, pakai random Pak. Ya begitu juga instrumennya Pak harus divalidasi, harus di try out. Tidak lama itu 1 jam saja itu kok, 1 jam saja untuk validasi di sekolah. Ya bisa di sekolah lain kan setara, dianggap setara itu kalau sama-sama negeri. Misalnya penelitiannya SMA 1 Kendari, kemudian uji coba instrumennya itu di SMA 2 Kendari kan sama-sama di Kendari, lokasinya sama. Sama-sama negeri gitu. Ya. Jadi itu populasinya jadi harus dirandom. Ya. Harus dirandom pengambilan sampel. Ya. Apakah mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi biasanya kalau kelas 3 kan sudah hanya sekarang ini kan pandemi ini sudah tatap muka ke sekolah di Kendari, Pak. Belum, Prof. Ya, itu lebih mudah sebenarnya kalau tidak tatap muka, asal tahu itu. Di Makassar juga, Bro. Sudah ada beberapa sekolah yang Oh, di Ya. Makassar. Iya. Ya. Sebenarnya juga melalui pengumpulan data secara daring. Saya punya penelitian Pak, sudah 2 tahun ini meneliti, tapi itu melalui daring saja, masuk di Google Form. Ya. Nah, harapannya juga Pak Kurniadi sama Pak Rizky supaya tidak usah lama-lama lagi
Pokoknya paling lambat 2 Siap, bulan Prof. dari sekarang itu sudah harus selesai. Kalau Siap. perlu Insya Allah, 1 Prof. bulan akan datang sudah selesai gitu ya. Siap. Nah, kemudian diperhatikan juga itu, terutama di teori ya. Jangan Siap, sampai Prof. itu terjadi duplikasi itu. Biar itu 30 halaman, 50 halaman itu asal kerja sendiri itu akan lebih bagus daripada itu jiplak orang ambil orang punya atau apa gitu ya. Kecuali analisis data itu bisa dibantu siapa saja itu. Karena olah data itu kerja tukang. Ya, tapi kerja itu teori apa dan sebagainya itu kerjakan sendiri, Pak. Iya. Siap, Prof. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin masih ada mau disampaikan Pak Andi Tajudin. Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih Prof. Ya, saya kira yang pertama tadi seperti disampaikan Prof, karena jadwal wisuda ini kan bulan 11 atau 10 atau 11 ya. Jadi silakan berproses sesuai dengan aturan yang ada. Tentu kalau proposalnya ini nanti diterima dan dianggap layak dilanjutkan, tentu ada izin penelitian dulu yang perlu dikeluarkan untuk melakukan pengambilan data. Dan tentu apa yang diberikan masukan tadi, baik dari partisipan, dari ketua sidang dan pembimbing khususnya, tentu perlu ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan. Ya, tentu kami menginginkan tetap semangat ya, walaupun di era pandemi ini masih ya, sama-samar proses yang dilakukan, tetapi tentu kita tetap semangat sehingga apa yang kita harapkan terkait dengan penyelesaiannya itu bisa kita selesaikan. Terima kasih, Prof. Jadi isinya dari universitas ya Pak ya? Pak Andi. Apanya, Prof? Isi penelitian. Sekarang ada aturan baru melalui LPPM. Jadi nanti kita usulkan ke LPPM, pintu 1 nanti itu yang tentu jadi di Kendari ini. Kalau di Kendari meneliti itu berarti harus Kendari. Ya, jadi Pak Rizky dengan Pak Kurni itu sampaikan sekolah dan tempatnya Pak Rizky meneliti ke Pak Andi Tajudin nanti bisa. Ya, kemudian usahakan nanti ujiannya Pak tidak daring lagi Pak, tapi usahakan ke wajib offline ujiannya Pak. Ya. Ya, jadi jangan sampai itu sarjana tidak pernah kita ketemu. Siap, Prof. Siap. Kalau perlu ujiannya 1 minggu berturut-turut Pak, 7 hari ujian. Setelah lawan Makassar. Siap, Prof. Siap. Saya kira Pak Andi Tajudin tidak keberatan kalau ada Pak Unai itu kalau diuji itu Pak Kurniasa sama Pak Rizky 7 hari. Siap. Saya kira begitu. Selamat sekali lagi, selamat Pak Rizky, Pak Kurniawan. Terima kasih, Prof. Melaksanakan tugas di tempat tugas masing-masing, tidak ditinggalkan tugasnya karena mau meneliti. Siap, Prof. Ya, jadi nanti bisa izin di sana di pimpinannya kalau mau ujian Pak ya. Paling Siap, Prof. 3 hari. Iya. Siap, Prof. Ya, nanti kalau sudah ujian tentu ada lagi. Ada apa itu wisuda. Ya, siap, Prof. Sudah bisa datang atau ada juga melalui daring atau apa gitu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, selamat Pak Rizky. Terima kasih kembali, Prof. Siap. Ya, mudah-mudahan kita lebaran di mana ini? Di Kendari? Kendari, Prof. Kendari, Prof. Masih ada orang tua Pak Kurni, Pak Rizky? Sudah tidak ada, Prof. Alhamdulillah orang tua masih ada, Prof. Saya. Oh, alhamdulillah. Di Kendari juga? Siap, Prof. Untuk saya sendiri di Kendari, Prof. Sama-sama. Oh, alhamdulillah. Banyak teman di UHO itu Pak, di KIP-nya. Ya, Prof. Banyak. Ada nanti Prof, Pak Rizky lanjut S2 psikologi di UNEM, Prof. Oh iya. Itu rekomendasi katanya, Prof. Ada. Dekat dengan psikologi dan konseling ada. Ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Andi Tajuk, Pak Munai. Selamat. Silakan melanjutkan itu anunya itu Pak Unai. Sudah keluar ini, sudah sembunyi di Ibu Anggi ini Bu Anggi ini dari Tenggara juga ini. Kolaka. Sepertinya ada orang baru ini Prof di fakultas di psikologi nih Prof. Iya, belum diresmikan itu Bu Anggi itu. Pak Andi Tajuk itu mau resmikan itu. Ya. Bu Anggi itu masih single juga, masih gadis. Ya, masih single. Iya. Iya, saya kira saya perlu dipromosikan dulu, Prof.
Iya. Pak Munaing, kapan ke Makassar Pak Munaing? Lebaran di sana? Saya masih tugas di Sidrap ini, Oh. Prof. Belum jelas saya apakah di Sidrap, di Makassar atau di Polmas. Ini sekarang di mana ke posisi? Bang Jene? Saya di Sidrap, Prof. Ada tuh. Oh, di Bang Iya, Prof. Jene. Pak Ya, Munai saya itu kira banyak begitu. banyak kampungnya, Prof. Itu banyak sekali dia. Dia panitia masjid di Makassar, panitia masjid lagi di sana. Iya. Jadi kalau ada hadiah lebarannya dari Pandit Tajudin di mana itu Pak Munai itu diambil itu? Iya. Kalau ada hadiah lebaran dari THR begitu, Prof ya, THR, Prof ya. ya itu. Iya. Iya. Ya, Bro. Ya, makasih Pak Rizky, Terima Pak kasih. Kurniawan, Pak Pandit Tajudin, Pak Munai. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Sehat selalu, Prof. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Munaing, makasih Pak Andi. Terima kasih. Ya. Ya. Selamat, Pak Kur, Salam. Pak Rizky. Iya. Saya keluar. Siap, Pak. Terima kasih, Pak.